Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumrodin Nikma, NIM 21032110020 dari kelas Agribisnis C. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara melakukan analisis conjoin untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil mata kuliah metode kuantitatif 2. Di sini saya mengambil judul mini riset yaitu preferensi konsumen terhadap buah anggur. Pertama-tama, kita akan menentukan atribut dan levelnya. Di sini saya sudah menentukannya. Setelah itu, kita harus membuat Google Form. Sebelum membuat pertanyaan di dalam Google Form, di sini saya akan melakukan orthogonal design untuk menentukan pertanyaannya. Caranya yaitu di data dan orthogonal design generate. Di sini kita masukkan variabel yang termasuk dalam atribut seperti ini tadi, harga, ukuran. Kita add Selanjutnya di sini kita define value, lalu di sini kita tulis level-level dari atribut. Setelah itu kita create new data file, lalu kita menentukan akan kita simpan di mana. Di sini saya akan menyimpan di analisis conjoin dan akan saya beri nama minus anggur. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita menuju ke file. Di sini kita mencari di mana kita menyimpan tadi, menyimpannya tadi di sini dan di analisis. Lalu kita menyimpan di stimulus anggur, kita buka. Ini merupakan atribut-atribut yang akan kita masukkan ke dalam pertanyaan di Google Form. Setelah pertanyaannya sudah ada, lalu kita buat file Google Form, link Google Form. Setelah itu, setelah data-data dari responden terkumpul, kita pindah semua datanya di Excel seperti ini. Di sini respondennya ada 22 dan P-nya tadi ada 8. Lalu ini kita salin. Dan kita pindahkan ke SPSS. Kita buat new data. Ya, kita taruh di sini. Lalu kita menuju ke variabel view. Di sini kita mengubah menjadi responden. Lalu ini kita ubah P1, P2, P3. Di sini desimalnya saya ubah menjadi 0. Lalu kita kembali ke variabel view menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan melakukan analisis conjoin. Caranya yaitu dengan menggunakan sintaks. Di sini saya sudah membuat link sintaksnya seperti ini. Kita salin terlebih dahulu. Oh ya, ini jangan lupa untuk disimpan terlebih dahulu.
Saya menyimpannya di tempat yang sama, diberi nama penilaian anggur. Kita save. Lalu selanjutnya yaitu membuat sintaks dengan klik file new, lalu sintaks. Kita masukkan data sintaks yang tadi, seperti ini. Ini harus sama seperti penamaan file dan tidak boleh berbeda karena nanti hasilnya tidak akan muncul. Setelah itu kita run all. Setelah itu muncullah hasilnya seperti ini. Ada nilai utility, imported value, dan correlation. Dan yang di bawah sendiri merupakan nilai overall atau nilai keseluruhan. Demikian mengenai tata cara melakukan analisis conjoint. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset saya yang berjudul Preferensi Konsumen Terhadap Buah Anggur dengan menggunakan metode analisis conjoint. Ada pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara tropis, sehingga memiliki keanekaragaman buah tropis. Selain itu, buah-buah di daerah subtropis juga dapat tumbuh di Indonesia. Salah satunya yaitu buah anggur. Buah anggur merupakan salah satu komoditi yang memiliki nilai tambah yang tinggi karena dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Tetapi potensi buah anggur yang dimiliki oleh Indonesia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap buah anggur sebagian besarnya itu dipenuhi dengan cara impor. Oleh karena itu, produsen buah anggur lokal perlu mengetahui jenis-jenis anggur yang disukai oleh konsumen, ataupun ciri-ciri anggur yang disukai oleh konsumen, sehingga produsen dapat menyesuaikannya dan meningkatkannya, serta agar kualitas anggur di Indonesia tidak kalah dengan anggur impor. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah preferensi konsumen terhadap atribut buah anggur. Yang kedua, apakah jenis atribut buah anggur yang menjadi prioritas konsumen. Tujuan. Yang pertama, untuk menganalisa preferensi konsumen terhadap atribut-atribut buah anggur. Yang kedua, untuk menganalisa jenis atribut yang menjadi prioritas dari konsumen. Manfaat diadakannya penelitian ini yang pertama, dapat mempraktekkan tata cara metode analisis conjoint dengan menggunakan SPSS. Yang kedua, dapat menjadi salah satu bahan rekomendasi kepada produsen buah anggur lokal untuk dapat menjual anggur sesuai keinginan dari konsumen. Yang ketiga, dapat mengetahui jenis atribut yang penting bagi konsumen, sehingga produsen dapat meningkatkan atribut tersebut. Yang kedua, ada metode penelitian. Pertama, ada bentuk kuesioner. Di sini saya menggunakan kuesioner yaitu melalui Google Form, di mana di dalam Google Form tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari identitas responden. Di sini berisi nama lengkap, usia, dan juga jenis kelamin. Selain itu juga ada kombinasi dari beberapa atribut-atribut buah anggur, mulai dari harga, ukuran, rasa, dan kemasan. Dan penilaiannya menggunakan skala Likert, di mana angka 1 untuk menunjukkan sangat tidak suka dan 5 sangat suka. Bisa dilihat pada gambar di sini, ini merupakan salah satu contoh pertanyaan yang ada di Google Form. Selanjutnya responden. Di sini saya mengambil responden sebanyak 22 responden, di mana responden tersebut terdiri dari mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Lalu ada teknik analisis. Teknik analisis yang saya gunakan di sini yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis conjoint, dan juga alat yang membantu untuk menganalisisnya yaitu SPSS. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel utility keseluruhan buah anggur. Bisa dilihat pada tabel ini.
Berdasarkan dari tabel diperoleh hasil bahwasanya konsumen lebih menyukai kombinasi atribut sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga buah anggur yang kurang dari 30.000 dengan ukuran buah anggur yang lebih dari 1 kilo, rasa buah anggur manis, dan kemasan buah anggur menggunakan mika plastik. Hal ini dikarenakan nilai-nilai dari atribut tersebut bernilai positif, seperti yang dilihat pada tabel yang pertama misalnya harga. Pada harga yang kurang dari 30.000 ini, nilainya positif, yaitu 0,205. Sedangkan yang lebih dari 30.000 nilainya negatif. Begitupun juga dengan ukuran, rasa, dan juga kemasan. Yang kedua ada tabel important value keseluruhan. Dapat dilihat di tabel bahwa tingkat kepentingan atribut buah anggur dari nilai yang tertinggi hingga yang terendah menurut konsumen. Yang pertama ada harga. Harga memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar 28,639. Dilanjutkan dengan ukuran dengan nilai 26,687, lalu rasa 23,686, dan yang terakhir yaitu kemasan dengan nilai terendah yaitu 20,988%. Jadi, untuk nilai kepentingan menurut konsumen yang paling penting yaitu harga. Lalu ada tabel correlation. Mohon maaf di sini salah. Berdasarkan tabel ini diperoleh bahwa nilai sig dari Pearson R dan Kendall-Stau yaitu sebesar 0,000 dan 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan ini valid karena nilai sig kurang dari 0,005. Lalu juga pada nilai value Pearson R dan Kendall-Stau diperoleh nilai 0,978 dan 0,909, sehingga dapat disimpulkan bahwa 97,8% preferensi konsumen terhadap buah anggur dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner seperti yang tadi, yaitu ada harga, ukuran, rasa, dan kemasan. Sedangkan sisanya yaitu 2,2% dipengaruhi oleh faktor lain selain dari atribut-atribut tersebut. Yang terakhir yaitu ada penutup. Kesimpulan di sini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jenis kombinasi atribut buah anggur yang paling disukai oleh konsumen adalah buah anggur dengan harga kurang dari 30.000 dengan ukuran lebih dari 1 kilo dan rasa buah manis serta kemasan buah anggur di dalam mika plastik. Yang kedua yaitu atribut yang menjadi prioritas atau yang menjadi kepentingan atau yang menurut konsumen paling penting adalah atribut harga dengan nilai kepentingan yaitu 28,639. Saran, diharapkan untuk kedepannya produsen buah anggur lokal dapat melakukan analisis preferensi konsumen seperti yang saya lakukan, sehingga produsen itu dapat mengetahui ciri-ciri atau bagaimanakah jenis-jenis buah anggur yang disukai oleh konsumen, sehingga penjualannya dapat menyesuaikan dan penjualan diharapkan dapat meningkat. Selain itu juga, produsen diharapkan dapat memperhatikan harga dari buah anggur, karena harga merupakan atribut prioritas atau atribut yang menurut konsumen itu paling penting. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.